Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamilia, kelas 10B Farmasi Klinis dan Komunitas. Saya akan menjelaskan tentang siklus litik dan lesogenik. Yang pertama itu ada siklus litik, yaitu adalah siklus reproduksi atau replika genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang. Tempat virus hidup, virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini atau dengan kata lain disebut dengan virus virulan. Pada daur litik terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempelkan pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Yang kedua itu ada tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Yang ketiga itu ada tahap sintesis atau replikasi atau eklivasi. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus atau DNA RNA yang kemudian membentuk sebagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Yang keempat itu ada tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang berbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100-200 buah. Dan yang kelima yaitu ada tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami pepecahan. Di akhir fase reproduksi virus, pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Kemudian ada tahap daur lisogenik yang terdiri dari tahap absorpsi, tahap injeksi, tahap penggabungan, tahap pembelahan, tahap pemisahan, atau memasuki daur litik, tahap sintesis, tahap perakitan, tahap lisis. Ada 8 tahap. Yang pertama, tahap absorpsi. Pada tahap ini sama dengan terjadi pada daur litik. Virus akan menempelkan pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisozim. Yang kedua, tahap injeksi. Tahap injeksi juga sama seperti terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasuki asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutuskan ikatan asam nukleat yang memiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai. Itu lagi. Jadi, pada tahap ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profage. Yang keempat itu ada tahap pembelahan.
Pada tahap ini, asam nukleat virus yang telah bergabung dengan DNA sel inang menjadi profage. Profage hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Profage ikut membelah ketika DNA bereplikasi, sehingga jumlah profage akan sama dengan jumlah DNA hasil replika sel inang. Dengan cara ini, tentu saja virus tidak merusak sel inang, melainkan membaur menjadi satu dan mensubstitusi beberapa bagian asam nukleat sel inang. Reproduksi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang, di mana sel inang akan mewariskan asam nukleat atau materi genetik virus pada proses reproduksi sel inang. Pada tahap ini, virus dapat terus membelah mengikuti sel inang atau memasuki daur litik. Yang kelima, ada tahap pemisahan atau memasuki daur litik. Pada saat kondisi lingkungan buruk, profage yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar seperti radiasi ultraviolet misalnya. Profage yang aktif akan mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya, kemudian mulai mengambil alih peranan DNA dalam hal sintesis protein. Dan yang keenam yaitu ada tahap sintesis. Sama seperti daur litik, pada daur lisogenik DNA atau RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk mengandalkan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus akan menggunakan protein yang terdapat pada sel inang untuk kemudian digunakan untuk mengadakan kapsid. Yang ketujuh yaitu ada tahap perakitan. Sama seperti daur litik, pada daur lisogenik virus akan mulai merakit tubuh mereka. Selain itu, virus juga akan mulai memasukkan asam nukleat atau DNA atau RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Dan yang terakhir, 8. Tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.